Dari pos 2 ke pos 3, kawan gue yang perempuan yang di belakang, yang di tengah-tengah itu nyalip gue bang, tiba-tiba kata dia, "Bang, lu denger suara gamelan nggak?" Suara gamelan? Iya, kata kawan gue gitu. "Gamelan dari mana?" Kata gue, "Mana sih suara gamelan?" Pos mata air itu kan turun lagi tuh, ngelewatin anak tangga lagi tuh, ngelewatin pemakaman lagi. Nah, kawan gue yang perempuan ini, si Mela ini ngejerit bang. Ngejerit. Jadi dia sempat lari. Selamat malam Bang Asep. Malam Bang Mai. Apa kabar nih Bang? Baik, sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Bang, Gunung Lau Bang, antara hidup dan mati pada saat itu. Yang lu rasain di malam itu di pos 4 dengan keadaan yang hujan, badai. Apa Bang yang lu rasain pada malam itu? Takdir sih bang. Takdir. Ya, namanya juga kondisi full badai. Ya udah, kalau memang gue masih hidup di sini, ya gue masih hidup. Kalau memang gue harus, ya umur gue di sini, ya udah gitu. Lu pasrah di situ Pasrah. Bang? Wah, gue penasaran nih Bang sama cerita lu pada malam kali ini, karena ini menarik banget nih Bang untuk kita bahas ya, untuk teman-teman semua juga nih wajib disimak video ini sampai habis. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung kunjungi aja nih yang ada di sini atau ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Jadi ceritanya gini bang, gue mulai pendakian itu di tahun 2024 tanggal 25 Desember bang. Jadi pas Natal gue itu rencana pendakian ke Gunung Lau. Saya sempat bermimpi bang. Jadi pernah dimimpiin itu sebelum naik Gunung Lau itu pernah mimpi. Jadi mimpinya itu sampai 4 sampai 5 kali bang, mimpinya itu dengan berturut-turut dengan mimpi yang sama. Oke. Nah, pas ternyata di mimpi saya itu saya mimpi ada di Gunung Lau bang. Cuman kondisinya itu tidak pendakian. Jadi tiba-tiba saya ada di Gunung Lau di pos 4 di pos Penggik. Oke. Iya. Nah, di pos Penggik itu ternyata bukan saya aja yang di pos 4 itu bang. Ternyata di dalam mimpi saya itu saya bertemu dengan melihat nenek-nenek yang rambutnya panjang, terus juga putih juga di dalam mimpi saya itu. Cuman beliau itu nggak titip pesan apa-apa. Oke. Cuman ya dia melihat saya dengan senyum. Di pos 4 itu. Iya. Pas awal berangkat udah fix tanggal 25 itu kita prepare semua dan lain-lain. Fix tanggal 25 hari Rabu habis zuhur kita mulai berangkat bang. Nyampe base camp Ceto itu kurang lebih jam 12 atau setengah 1 malam. Gue nyampe di base camp Ceto. Dengan kondisi cuaca itu di base camp itu kondisi itu angin bang. Cuman nggak hujan deras, terang. Kondisinya juga ya biasalah, nggak terlalu gelap gimana. Cuman anginnya kencang bang. Anginnya kencang.
Sampai base camp juga ya udah, gue sama anak-anak juga istirahat dan lain-lain ya. Singkat cerita, gue mulai pendakian itu jam 9 bang, keluar dari base camp itu jam 9 jam 9 pagi gue keluar dari base camp. Terus jam 9 pagi juga gue biasalah kayak pendaki-pendaki lain gitu, ngurusin simaksi, registrasi dan lain-lain. Ya biasalah habis registrasi juga kita kumpul, kita berdoa, kita ya samalah kayak pendaki lain. Terus juga biasanya kalau di gerbang di Gunung Lawu Pia Candi Cetro kan ada kayak gapura itu tuh. Oke ya. Gapura pendakian Gunung Lawu Pia Candi Cetro. Foto-foto. Iya, kita juga sempat foto-foto juga di situ. Terus setelah itu kita foto-foto di gerbang pendakian itu sekitar setengah 10, kita lanjut perjalanan bang. Kita lanjut perjalanan, pertama ya kita ngelewat Candi Ketek. Udah gue ngeres tuh setelah ke Candi Ketek, di jalur ya sebelah kanan masih ada tanah gundukan, gue ngeres di situ sama kawan gue. Nah terus kawan gue bilang, bang foto-foto yuk, kata kawan gue gitu bang. Ya udah gue mau foto tuh sama Baung, cuman siapa yang motoin dong? Tuh bang lembing ada. Ya udah, jadi motoin lembing. Terus nggak lama kawan gue yang namanya Kenji juga bilang ke gue, bang ikut foto apa? Kata kawan gue gitu. Oh ya udah yuk bareng bertiga. Nah gue foto tuh sama kawan gue bertiga bang. Kondisinya ya biasa ya kayak pada umumnya orang foto lah. Pas banget ya, sekitar 2 kali 3 jepretan lah. Gua sendiri lihat, nah kok itu di lembing ada anak-anak kecil bang lewat, cuman di kondisi itu di belakang kawan gue yang moto si lembing itu. Sosok itu perempuan anak kecil ya, sekitar 7 tahun apa 8 tahun lah umurnya. Terus ciri-cirinya itu rambutnya panjang, terus pakai kain, pakai kemben, terus juga dia pakai selendang warna putih sambil bawa kendi. Anak kecil itu bang? Iya, anak kecil itu perempuannya 7 apa 8 tahun lah. Dia lewat ngelintas di kawan gue yang moto. Nah ya kalau kawan-kawan gue yang berdua itu ngeliat si lembing moto, cuman pas gue lihat kalau gue sendiri, gue nunduk bang, kondisinya seperti ini. Samping gue kaget, gue cuman istighfar aja gitu dalam hati gitu. Pas dari situ udahlah, kata gue apa sih, kata gue kejadian apa sih, nggak ngepek buat gue gitu, apa sih gitu. Terus gue lanjutin perjalanan bang, sama kawan-kawan gue gitu. Cuman kondisi itu gue sweeper bang waktu itu, gue kondisinya itu di belakang, terus Baung, terus sama kawan-kawan gue gitu. Gue lanjut perjalanan, terus ada yang namanya selendang. Jadi semua pendaki itu ya, mungkin kalau orang pendaki lain sering ke Lawu, kalau ngelewatin itu ada jalur anak tangga gitu. Kalau ngelewatin anak tangga itu harus pakai selendang. Oke, ya katanya sih ya ada emang harus ada di Gunung Lawu seperti itu gitu. Emang harus pakai selendang. Tradisinya seperti itu. Tradisinya seperti itu. Ya pas di anak tangga ya udah nggak ada apa-apa. Ya kita pakai selendang, kawan-kawan juga gue pakai selendang. Ya normal lah, biasa normal. Terus juga ngelewatin ada makam, ada petilasan juga di Gunung Lawu Pia Candi Cetro kan terkenal seperti itulah, maksudnya gitu, masih banyak petilasan. Lanjut perjalanan ke pos 1. Setelah pas lanjut di pos 1, anak-anak kawan gue biasa rombongan dempet-dempetan jalannya, nah gue yang paling belakang. Nah pas gue yang di belakang, pas gue terakhir jalan, gue sempat noleh gini bang, ke pos air mancur itu. Lah kok ada anak kecil cewek itu lagi, kata gue. Anak perempuan itu lagi yang gue temuin di jalur Candi Ketek itu. Oke. Dia posisinya itu lagi ngisi air di dalam kendi. Cuman lagi ya gini aja nih, ini kendi, dia ngisi air kayak gini. Oke. Gue lanjut. Kok ada anak kecil itu lagi, kata gue seperti itu. Ya udahlah, kata gue, mungkin warga lokal, gue bilang gitu bang. Nah pas lanjut
dari situ tibalah di pos 1. Kurang lebih dari base camp ke pos 1 itu sekitar 1 jam. Gue ngeres lagi tuh di pos 1. Di pos 1 juga masih ada warung. Kayak kawan-kawan gue juga makan semangka, terus kayak makan yang lain-lain, gue ngeres di situ sama kawan-kawan gue di pos 1. Lanjut gue lanjut perjalanan ke pos 2. Sesampainya pos 2 bang, biasanya pos 2 itu berangseng ya, jadi semacam ada shelter, terus ada pohon gede 2 yang diikat pakai kain Bali. Terus di bawah pohonnya itu ada semacam kayak kop surat. Kalau dilakukan kop surat tuh kayak kalau orang warga lokal mah buat kayak naruh sajen naruh dupa. Gue nyampe pos 2, tiba-tiba kok ada anak perempuan itu lagi. Dia kondisinya lagi berdiri di bawah kop surat, lagi matiin dupa bang. Kondisinya itu. Sambil gue istirahat juga di shelter itu, di pos 2 itu gue nungguin kawan gue yang di belakang masih agak jauh. Zuhur itu gue di pos 2 bang. Jadi kayak kawan-kawan gue itu ngeres aja yuk, kita makan dulu di sini. Kita buka logistik. Nah, kita masak-masak di sini aja daripada kita ngejar nanti sana kita udah nggak makan juga. Ya kurang lebih 1 jam lah, 1 jam 1 jam setengah gue ngeres di situ. Tapi setelah kawan gue bilang, ayo lanjut lagi yuk, udah 1:30 nih, gue udah istirahat lama, kata kawan-kawan gue gitu. Kita lanjut aja daripada nanti kita kemalaman di jalan. 1:30 kita berangkat bang, kita lanjut berangkat lagi tuh. Cuman sebelum gue berangkat itu, gue didatangin tuh bang sama jalak. Yang biasa kalau pendaki lawu itu ya sering lihat burung jalak itu bang. Oke, iya. Jalak itu lah, kalau pendaki lain nyebutnya kiai jalak, burung kiai jalak tuh. Ki jalak namanya. Iya, ki jalak ya. Burung jalak itu nuntun gue bang, ke pos 3. Kalau kata orang katanya, kalau lu disamperin burung jalak, kalau niat lu baik pasti dituntun lah. Iya, kata orang-orang pendaki yang lain gitu. Oh ternyata gue dari pos 2 itu dituntun bang. Sampai pos 3 itu di jalur itu gue dituntun sama burung ya. Ya biasalah nuntun gitu, burungnya nggak terbang, cuman jalan gitu. Dari pos 2 ke pos 3, kawan gue yang perempuan yang di belakang, yang di tengah-tengah itu nyalip gue bang, tiba-tiba. Kata dia, bang, lu denger suara gamelan nggak? Suara gamelan? Iya, kata kawan gue gitu. Gamelan dari mana? Kata gue, mana sih suara gamelan? Sempat kerekam juga suara gamelan itu. Masih ada? Masih ada. Oke, nanti dikirim aja bang ya. Iya. Buat dokumentasinya bang ya. Iya. Oke. Ya, lanjut bang. Kondisinya itu gue lanjut ke pos 3. Gue paling depan. Sebelum nyampe pos 3 itu, gue ngeliat lagi sama anak yang perempuan yang kecil yang tadi, lagi di mata air pos 3. Kondisinya itu air yang di dalam kendi dia, yang dia isi di pos mata air itu, dia tumpahin tuh. Dia ganti sama mata air itu yang di pos 3 itu. Iya. Kata gue, kok ada perempuan anak kecil itu lagi, kata gue gitu bang. Tapi yang anehnya itu, setiap kali gue udah mau nyampe atas itu, udah nyampe sosok anak perempuan kecil itu, dia lanjut lagi bang. Lanjut lagi dia perjalanan. Nah, kata gue, udahlah, apa sih halu, kata gue begitu. Nyampe pos 3 gue jam 3:30, gue nungguin kawan-kawan gue juga yang di belakang. Ya agak lama juga jalannya. Ya nyampe 3:30, gue sama kawan-kawan gue nyampe tuh di pos 3. Di pos 3 itu ada warung juga, warung kecil juga. Sempat ya kita ngeres juga di warung itu. Cuman kondisinya warung itu nggak terlalu gede, kecil. Di pos 3 itu jam 3:30. Ya gue istirahat juga. Cuman gue bilang ini sama teman-teman gue juga, kita nggak kayak gini terus nih, jangan kayak gini terus, kata gue. Gak bakal nyampe nya, kata gue.
daripada kita jalan deret-deretan kayak gini, kapan nyampainya, kata gue. Kondisi juga kata gue lihat udah jam 3:30 sore, kata gue. Yang awalnya 3:30 itu udah nyampe camp. 3:30 kata gue nyampe pos 3 aja, baru nyampe pos 3. Nah, terus si kawan gue si Lembing itu ngelatuk, ya udah bang, gimana kalau ada yang duluan aja buka tenda di Bulak Peperangan di pos 5 gitu. Kalau emang lu nyampe di Gupak Menjangan ya lu ngecamp di Gupak Menjangan, kata si Lembing gitu. Awalnya gue sendiri. Ya udah gue sendiri aja Bing, kata gue. Terus teman kawan gue si Lembing itu bilang nyeletuk gini, jangan sendirian lah bang, mati lu ntar sendirian, ntar lu mati nggak ada yang ini lagi, nggak ada yang tahu, kata dia. Oke. Terus sama Bang lah, temuin sama Bawang, kata Lembing gitu bang. Ya udah gue mutusin gue duluan buka tenda sama Bawang bang, lanjut perjalanan tuh sama Bawang berdua sama kawan gue. Gue mulai dari pos 3 itu lanjut pendakian itu jam 5 sore bang. Di pos 3 cuacanya biasa, cuman hujan-hujan rintik-rintik, hujan sahdu lah kata gitu. Gue lanjut perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Nah pas dari pos 3 ke pos 4 udah setengah perjalanan nyampe pos 4, kondisi berubah bang. Yang awalnya cuman hujan deras, hujan rintik-rintik, jadi hujan kabut. Jadi benar-benar itu kondisi itu full kabut, kondisi jalan juga nggak kelihatan banget buat kita naik, ditambah lagi hujan deras juga. Nah terus gue lanjutin perjalanan, kata Bawang, bang hujan gede lagi, lu pakai jas hujan, kata Bawang gitu bang. Gue pakai jas hujan. Nah terus gue balik nanya ke dia, lu nggak pakai om? Gue ketinggalan bang jas hujan gue di warung, kata dia gitu. Kagak bawa dia? Nggak bawa bang. Tuh. Jadi kondisi gue pakai jas hujan, cuman kayak ponco plastik, bukan nggak ada yang celananya, cuman ponco doang. Iya. Nah kawan gue nggak pakai jas hujan bang. Itu kondisinya dari pertengahan jalan pos 3 ke pos 4 itu benar-benar hujan deras banget. Nah, dari jalur atas aja air itu udah ngalir deras banget bang. Kondisinya itu udah nggak bisa, ya kayak kali lah dari atas ke bawah tuh. Nah teman gue basah kuyup. Nah terus gue bilang gini, om yakin nih kita lanjut, kondisi udah kayak gini gelap banget, balik aja yuk pos 3, kata gue. Terus lah udah setengah perjalanan bang, kata Bawang, lu mau mati nyampe pos 3 kedinginan, lihat aja noh di jalur ke turun aja udah nggak kelihatan. Ya juga sih dalam hati, kata gue. Terus gimana nih? Udah salah satunya ya udah, kata Bawang. Terus di depan di pos 4 ada shelter, udah salah satunya kita ke shelter kalau mau hidup, kata Bawang gitu bang. Gue kondisi itu udah basah kuyup, gue juga jas hujan udah kayak nggak pakai jas hujan. Gue sama Bawang itu sempat ngeliat pohon gede itu 2 kali jatuh bang. Emang ya udah badai, udah badai banget. Jadi ngeliat, ya untung pohon yang tumbangnya itu nggak kenain gue berdua. Kondisi itu pas gue lagi jalan, pohon itu rubuh. Nah terus gue ngelewatin lagi, ada lagi pohon itu rubuh. Untungnya itu nggak nimpa gue berdua, enggak. Kata gue, astagfirullahaladzim, gue cuman kayak gitu doang, nyebut doang gitu, istighfar, kata gue. Lanjut perjalanan, nyampe tuh bang di pos 4. Pos 4 Penggik, ya cuman shelter kecil, terus juga ya lahannya juga nggak ada gitu, kalau nggak bisa buat ngecamp tenda juga. Nyampe tuh di pos 4 di shelter. Cuman kalau gue baca-baca artikel gitu ya, di pos 4 katanya itu kita nggak boleh istirahat lama-lama bang. Di Penggik itu, apalagi sampai kita ngecamp di situ, di pos 4 itu. Cuman ya gue maksain dengan kondisi gue yang udah menggigil, udah kawan gue juga sama-sama menggigil kondisinya, sama-sama saling nguatin gitu. Nah, gue di shelter bang. Di shelter itu ada 2 rombongan. Yang pertama itu ada 2 orang, satu rombongan 2 orang, satu lagi 4 orang. Jadi 3 rombongan sama gue berdua di dalam shelter itu. Nah, cuman kondisinya itu, yang mereka itu, dia kondisinya itu udah ngecamp di pos 5 bang. Dia udah buka tenda, sempat buka tenda. Udah sempat buka tenda di pos 5. Cuman dengan kondisi full badai, angin kencang dan lain-lain,
tenda mereka itu patah, hancur, frame-nya pada patah, udah nggak sempat buat ngecamp di pos 5 lah. Jadi mereka paksain buat turun ngecamp di shelter pos 4 itu bang. Tapi kawan-kawan gua yang di pos 3 ini sempat nyusul bang. Jadi nggak berselang lama gua naik itu, kawan-kawan gua sempat nyusul, sempat ngikutin gua gitu, nyusul gua gitu. Cuman kondisinya itu udah hujan deras, udah gak bisa lah buat naik gitu. Jadi kawan gua si Lembing itu yang paham juga ngomong ke anak-anak itu, udah kita turun lagi aja yuk, daripada kita maksain nyusul mereka, nanti kita kenapa-napa di jalan. Jadi teman-teman gue semua itu turun lagi bang ke pos 3. Terus teman gue ada yang jawab nih, si perempuan ini, ntar Bang Asep sama Baung gimana? Udah, mereka udah senior, udah paham masalah pendakian gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau gue di atas juga lagi menggigil ya. Kondisinya itu bener-bener ini banget lah, menerjang maut banget gitu. Gue istirahat di pos 4, bermalam di pos 4 juga dengan kondisi gue pakai blanket doang, tutupan SB doang. Terus juga gue tidur kayak tidur ayam, cuman merem bangun. Nah terus jam 2 malam gue kebangun. Gue bangunin teman gue nih, si Baung. "Oh, gue mau kencing," kata gue gitu. "Ya udah bang, kalau mau kencing mah keluar aja," kata kawan gue gitu. Ya udah, akhirnya gue kencing bang, keluar dari pos 4 itu, keluar dari shelter itu. Gue keluar ya ke ini shelter, pintu gue ke kanan ya, depan shelter banget lah. Gue kencing di situ. Pas gue kencing di situ, setelah kencing gue mau balik lagi tuh bang ke pos ya, ke dalam shelter itu. Nah pas gue mau masuk ke dalam shelter itu, gue berdiri tapi gue ngeliat nenek bang. Nenek? Iya. Jadi nenek berambut panjang, kondisinya itu nenek kayak nenek biasa gitu, berdiri. Jadi di penggik itu, kalau dari naik itu pos penggik itu kan adanya sebelah kiri. Nah terus jalur, terus sebelah kanan lagi ada pohon. Nah di situ ada kondisi itu ada pohon bang, pohon 3. Nah nenek itu berdiri di tengah-tengah pohon itu. Gue sempet, ada nenek, kata gue gitu kan kondisinya. Cuman kondisi nenek itu senyum bang, nggak bilang ke gue apa gitu, enggak. Dia cuman berdiri tegak, senyum ngadep gue gitu bang. Nah pas gitu, pas gue ngeliat nenek itu, nggak lama gue langsung masuk ke dalam shelter lagi bang. Pas gue nyampe dalam shelter lagi, gue jongkok, gue duduk ya, gue pakai SB lagi. Nah ternyata nenek itu dari gue duduk aja masih kelihatan bang kondisinya itu. Dari dalam itu nenek itu masih kelihatan. Kondisinya itu masih benar-benar wujud nenek, dia berdiri di tengah-tengah pohon di seberang jalur. Itu jam 2 pagi bang. Tapi pas gue duduk juga kondisi nenek itu ya cuma senyum aja gitu, nggak nyampein pesan apa-apa gitu. Nah pas gitu saya sempat berpikiran bang, kok ini ada di dalam mimpi saya ya. Mimpi gue yang tempo hari sebelum gue naik Gunung Lawu kan gue dimimpiin tuh di pos 4. Nah ternyata di dalam mimpi yang gue itu sama persis yang ada di pos 4 yang gue alamin sekarang gitu. Kondisinya itu. Iya. Nggak ada yang dirubah bang sama sekali, dari nenek-nenek berambut panjang, terus juga pakaiannya serba putih juga gitu. Berarti kejadian aslinya sama di mimpi sebelumnya ini sama bang? Persis bang, sama persis. Tempat yang sama? Dengan tempat yang sama. Kok gue aneh ya? Kok aneh, mimpi gue kok sama persis sama yang gue alamin. Cuman kok gak ada tanda apa-apa gitu. Cuman dia cuman berdiri tegap di depan ngadep gue. Cuman kondisinya itu cuman senyum gitu. Nggak ada tanda apa-apa. Pas habis kejadian itu ya udah, gue langsung tutupan SB, langsung tutupan.
ya udah gue istirahat gitu, nggak mau gue nengok lagi gitu, saking gue takutnya, saking gue udah kondisi dingin juga, terus nggak mau, ya udahlah gue tutupan sampai nggak mau ngeliat si nenek-nenek itu lagi gitu. Habis itu udah nggak ada kejadian apa-apa. Nah gue sampai gue istirahat juga, tiba-tiba udah sampai azan subuh bang, sampai jam 5 gue ngeliat jam juga, jam 5 gue bangunin Bang. Om bangun, udah pagi kata gue, udah jam 5 nih, lo mau lanjut apa mau turun? Turun aja kali ya bang, kata dia gitu. Cuma kita naik, kata Bang gitu. Ya udah, kita turun ya, kita turun sekarang nih kata gue, daripada nanti kita siangan kejebak badai lagi, daripada kita nanti di jalur kena badai lagi, kita turun sekarang aja. Cuman kondisinya itu masih angin kenceng bang, cuman gak hujan. Gue jam 5:30 pagi gue turun tuh dari pos 4, gue nggak ngelanjutin perjalanan, sama sekali nggak ngelanjutin. Gue mikirnya daripada gue mati di jalan, gue lanjut mati di jalan, gue mending turun lagi aja ke pos 3. Gue turun dari pos 4 itu jam 5:30 pagi. 5:30 pagi gue turun dari pos 4, nyampe pos 3 itu jam 7. Sampai jam 7 pagi gue turun. Terus gue juga waktu malam juga gue kepikiran sama teman-teman gue yang di bawah seperti apa gitu kondisinya gitu. Cuman pas gue nyampe pos 3 itu kondisi itu alhamdulillah nggak ada apa-apa. Itu juga kawan-kawan juga gue ternyata buka tenda di pos 3. Mungkin gue di sampai mungkin kawan-kawan gue juga itu pada panik mikirin gue itu berdua gimana ya. Masalahnya pas di bawah itu di pos 3 itu, waktu pas gue naik itu ada yang turun itu sempat nanya, katanya itu di atas itu banyak yang hipo. Jadi kawan-kawan gue yang di bawah itu sempat khawatir gue tuh yang dikiranya lu kali ya. Dikira tuh gue yang padahal hampir ya. Iya, padahal itu hampir. Nah di pos 3 itu gue jam 7. Nah gue udah sampai capek juga, itu kondisinya udah lemas banget, udah gue sampai ya gue rebahan dulu tenda. Nah ternyata ada kawan gue bang, 2 orang, si Kenji sama si Irfan itu naik lanjut bang ke puncak tanpa sepengetahuan gue. Enggak sempet kepapasan sama lu bang? Dia nolongin gue pas nyampe gue turun ke pos 3. Dia nurun gue, bukain keril gue. Cuman ketika ya gue udah nyampe, dia buka keril, naruh keril di tenda, gue juga di tenda, gue rebahan bentar, ternyata dia naik ke puncak. Iya. Dengan kondisi yang kemarin gue hampir mati, kondisi cuaca buruk, nggak mungkin lah gue buat maksain ke atas. Buat maksain ke atas. Cuman mereka nggak bilang bang ke gue. Tiba-tiba gue ada teman gue yang cewek bilang, bang si Irfan sama si Kenji naik bang. Gue dalam hati, tolol kali ya kata gue gitu bang. Nggak, dia ngerasain gue kali, kata gue dalam hati kayak gitu. Mau sempat nyusul, tadinya gue sempat nyusul bang, cuman dengan kondisi fisik gue juga yang udah nggak kuat, bener-bener nggak bisa maksain juga gitu, walaupun ke atas juga nggak bawa apa-apa, cuman dengan kondisi gue yang habis menggigil udah kayak orang mau hipo gitu, gue udahlah biarin kata gue gitu. Nah akhirnya gue sama kawan-kawan gue nunggu kawan gue yang dari atas itu, nunggu sama teman-teman gue itu di pos 3 bang. Dia dari pos 3 ke puncak itu jam 8 pagi. Gue nyampe jam 7, jam 8 mereka naik. Ya udah kita tungguin aja di pos 3, kita nggak usah naik lah kata gue, namanya juga kondisi badai di atas. Gue sama kawan-kawan gue yang perempuan juga kondisinya emang ya udah nunggu di pos 3 aja gitu. Nungguin di pos 3, cuman nyampe azan zuhur ini orang nggak balik-balik bang. Kawan gue itu nggak balik-balik. Ya gue sih rasa khawatir, ini bocah gimana ya. Setiap kali gue nanya pendaki yang turun dari atas ke bawah juga, setiap ini gue tanya, bang kondisi di atas gimana? Wah full badai bang, gelap, kabut. Duh kata dalam hati gue, kawan gue gimana ya di atas, kata gue. Sampai azan zuhur itu sama sekali bang belum turun kondisinya itu. Gue tungguin kawan gue terus. Habis zuhur
gue sama Bawang bilang gini, Ong, daripada nanti kita turun kondisi sore terus badai lagi, mending kita yang cewek suruh turun duluan dah bang, kata gue gitu. Ntar biar mereka nunggu di bawah, daripada kita nanti jam 3 sore kita udah hujan nungguin mereka belum datang, sampai ketemu malam aja kita nungguin kawan gue yang di atas belum nyampe, takutnya kita belum turun. Nah gue bilang ke kawan-kawan gue, suruh turun duluan bang, habis zuhur itu jam 1-an itu gue suruh turun duluan. Jadi si Lembing itu sama kawan-kawan gue yang cewek ini suruh turun duluan jam 1. Udah Bing, turun duluan Bing, biar si Kenji sama si Irfan ini gue yang nungguin di pos 3. Lu sama siapa bang? Udah sendiri aja nggak apa-apa, kata gue gitu. Udah nggak usah sendiri, Bawang temuin Bawang, kata si Lembing gitu. Nah akhirnya gue nemenin kawan gue yang di pos 3 itu, gue sama Bawang. Kawan gue jam 1 turun, teman-teman gue udah packing dan lain-lain turun, udah mulai turun jam 1 mulai turun. Gue bilang gini, jangan pada duluan ya, kata gue. Lu tungguin gue di Sendang Derajat di pos mata air. Karena di Gunung Lawu Piaceto itu kalau kita naiknya kurang komplit orang, pasti disuruh naik lagi. Makanya harus tungguin di Sendang Derajat, kata gue, di pos mata air itu. Ya udah bang, kata Lembing gitu. Ntar gue tungguin di situ. Nah, gue masih nungguin bang. Dari jam 1 itu gue masih nungguin kawan gue yang di atas itu. Kata gue nggak nyampe ya, jam 1 sampai jam 2, sampai gue ngobrol-ngobrol lagi sama pendaki lain gitu. Ini kawan gue nggak nyampe. Gue dalam hati pikiran, ini bocah dua mati kali ya. Iya, mati nggak sih ya, kata gue gitu. Takutnya hilang doang gitu. Nah pas jam 3 ternyata mereka turun bang. Alhamdulillah, kata gue dalam hati. Tapi hati kecil gue itu, gue mau sempat marahin nih orang nih. Lu tolol ya, gue dalam hati. Gue marahin kayak gitu bang. Cuman kata Bang, jangan marahin bang. Lu tolol ya, lu nggak mentingin kawan-kawan lu yang nungguin lu. Cuman gara-gara kepentingan lu pribadi. Cuman gara-gara lu pengen muncak, lu foto di puncak, tapi lu nggak mandang kawan-kawan lu gimana di bawah itu seperti apa. Gue dalam hati gitu seperti itu bang. Cuman gue pendam, gue diem. Akhirnya gue bilang gini, ya udah lu packing, kata gue, kita turun, anak-anak udah turun duluan loh, kata gue. Akhirnya mereka packing berdua, gue pack, dan terus mulai turun tuh gue jam 3:30 sore. Jam 3:30 sore gue turun sama Baong sama kawan gue yang 2 itu, gue turun. Terus di dalam perjalanan gue sempat debat kecil lagi bang sama mereka. Gue nungguin dia, tapi dia ngeduluin gue gitu. Ditinggal. Iya, jadi gue berdua nungguin mereka berdua, kenapa gue yang ditinggal gitu sama mereka berdua? Kan konyol bang, kata gue gitu. Ini bocah nggak ada adabnya ya, kata gue. Gue bilang kayak gitu ke Baung bang. Udah bang, namanya juga bocah kayak gitu, kata Baung gitu. Udah antepin, kata dia gitu. Nah, gue lanjut perjalanan turun dari pos 3 terus sampai pos 2. Ya kalau turun itu kan nggak kayak naik ya bang ya. Kalau naik itu kan biasanya hampir ya yang biasanya naik 2 jam paling, kalau turun cuma setengah jam. Namanya juga turun. Lebih cepet. Iya. Dari pos 3 ke pos 2 juga cepet. Nah terus juga nyampe pos 1 juga ya kurang lebih 20 menit lah, yang biasanya naiknya itu lama ya, kalau turun lebih cepet gitu. Terus singkat cerita nyampe pos yang kawan-kawan gue tungguin bang, kondisi itu sampai di Sendang Derajat itu jam 5:30 sore. Di Sendang Derajat itu, di pos mata air itu, Sendang Derajat itu sore. Nah, terus kawan gue bilang gini, si Lembing, bang lu kok nungguin 2 orang tapi lu yang ditinggal di belakang. Lembing sampai marut, sampai nyindir sama kawan gue itu. Udah mungkin nggak apa-apa, kata gue, yang penting kawan gue selamat, nggak kenapa-napa gitu. Nah pas di pos materi itu sempat cekcok lah, sama sedikit lah sedikit lah, namanya juga orang ngedaki ada baik gitu. Terus
dari pos mata air itu kita lanjut turun bang, cuman kondisi itu personilnya udah lengkap. Udah bareng semua tuh? Iya, udah 11 orang gitu. Cuman tetap gue yang paling belakang, Lembing paling depan. Nah pas pos mata air itu kan turun lagi tuh, ngelewatin anak tangga lagi tuh, ngelewatin pemakaman lagi. Nah kawan gue yang perempuan ini, si Mela ini ngejerit bang. Ngejerit. Jadi dia sempat lari. Bang tungguin, kata si Mela seperti itu. Tapi gue ngelihatnya bercanda kali, gue mikir di belakang gitu. Dia sampai di pos itu kondisi itu 5:30, cuman dia ngejerit. Nah pas nyampe anak tangga itu gue ngeres bang, kondisinya itu pas di anak tangga itu azan maghrib. Di pas anak tangga itu gue azan maghrib. Pas azan maghrib gue sama anak-anak ngeres di situ. Terus bang gini, bang foto aja yuk di anak tangga sama Lembing bertiga. Nah, ya udah gue mau buat foto di anak tangga itu pas azan maghrib bang. Yang anak-anak lain biasanya istirahat, gue malah foto-foto bang. Di anak tangga itu. Nah pas ya di foto di anak tangga, ya biasalah foto gitu. Nggak ada yang aneh, maksudnya nggak ada yang aneh gimana gitu ya, di belakang gua nggak ada yang aneh gitu. Tapi si yang Mela ini yang tadinya ngejerit duluan itu, dia malah lari bang, malah lari dari pos anak tangga itu, dia lari. Kondisi itu dia lari, cuman dia nggak mau cerita. Nggak mau cerita ada apa gitu, nggak mau cerita. Mungkin ya gue mikirnya udah capek kali ya, kata gue. Ya udah, gue lanjut perjalanan lagi bang. Selesai azan maghrib gue lanjut, habis foto-foto gue lanjut di anak tangga itu, gue lanjut perjalanan ke base camp. Ya gue perjalanan di base camp, ya biasa. Gue balik lagi ke registrasi buat laporan kalau rombongan gue udah lengkap gitu. Sampai di base camp itu jam 8:30 malam. Di base camp itu gue 8:30 malam. Tapi pas di base camp itu ada orang base camp ngomong gini bang ke gue, "Untung lu selamat." Maksudnya gimana tuh bang? Iya, untung rombongan lu selamat gitu. Karena gue juga tadinya nggak masuk pikiran gue tuh, ini orang apa sih? Lu bilang kok rombongan gue untung lu selamat gitu. Nah kata gue, kenapa? Kata gue, nggak apa-apa, cuman dia kondisinya itu dia orang base camp tapi udah bapak udah sesepuh di Gunung Lawu itu bang. Nah pas nyampe base camp 8:30 itu ya udahlah, kita beres-beres, kita rapi-rapi, gua mandi sama kawan-kawan gue juga bersih-bersih juga. Nah pas di base camp udah tuh bang, nggak ada apa-apa, maksudnya normal kayak biasa gitu. Tapi di base camp itu kita semua cerita nih. Habis sambil makan kita cerita. Yang pertama gue tanyain si Mela ini bang, yang pas azan maghrib itu, yang pas sebelum maghrib itu, pas Sendang Derajat itu, kenapa dia lari? Ternyata dia lari itu dapat bisikan bang di telinganya itu. Bisikannya itu, lu tinggal di sini, tapi pakai bahasa Jawa. Makanya dia lari tuh ya? Iya. Kalau dalam arti bahasa Indonesia mah, lu tinggal di sini nih, gak usah pulang lagi, cuman pakai bahasa Jawa. Gitu. Nah terus bang apa lagi tuh? Nah terus udah cerita lagi. Nah habis itu yang aneh itu di situ. Nah terus ada kawan gue lagi bang, supir, yang tadinya pas nyampe pendakian itu dia mau balik ke Solo, tapi dia dari base camp tidur di base camp kedinginan terus di mobil. Nah ternyata teman gue juga sama, sekitar jam 2 pagi itu dia tidur di dalam mobilnya itu, ada yang ngetuk pintu kaca mobilnya, manggil namanya Arya 2 kali bang. Cuman teman gue nggak berani nengok tuh, kondisinya bener-bener ya takut gitu. Kondisinya gitu.
Cuma sempat ngeliat itu emang nggak ada sosok apa-apa, cuma ada yang manggil namanya 2 kali, Arya. Habis itu kawan gue yang mobil itu cerita, nah, terus gue samperin lagi bang sama yang sesepuh itu yang di Gunung Lawu itu. Gue samperin itu, dia kenapa ngomong kayak gitu. Nah kata dia ngomong kayak gitu, ternyata kalau gue ngelanjutin perjalanan dari gue ngelanjutin perjalanan nyampe pos 5, Kupak Penjangan apa Pasar Dieng, mungkin ada salah satu rombongan gue itu yang meninggal bang, yang nggak selamat lah. Cuman gue nggak tahu nih salah satunya itu siapa, entah kawan gue Baong yang menggigil, entah kawan gue yang lagi PMS, terus entah yang dibersihin tinggal di sini ya. Iya, masih ini apa, masih tanda tanya juga gitu. Terus dari pihak sesepuh itu gimana gitu bang? Nah terus gue ceritain semua bang, akhirnya yang gue alamin itu gue ceritain semua ke sesepuh itu yang di Gunung Lawu itu. Gue ceritain semua. Yang pertama arti apa, sebelum ke Gunung Lawu gue dimimpiin itu gue ceritain. Terus juga gue di dalam perjalanan itu ngeliat sosok anak kecil perempuan pakai kain, pakai kemben, pakai selendang, bawa kendi. Gue ceritain sama sesepuh itu. Terus gue ceritain semua. Sesepuh itu bilang gini ke gue bang, yang pertama yang dimimpi lu itu nenek itu, dia itu senyum ke lu, dia suka bang sama gue. Dalam arti suka, dia suka sama cara pendakian gue. Jadi dia ngerestuin kalau gue itu ke Lawu gitu. Ibarat kata kayak selamat datang lah gitu, dijamu lah ya. Iya, makanya dia nggak nampakin yang apa-apa, cuma hanya senyum aja gitu. Kata dia, gue sambut lu, kata S10, lu udah bawa pendaki lu dengan selamat, ya gue suka aja, kata sepuh itu seperti itu bang. Terus anak sosok perempuan yang bawa kemban itu pegangan. Jadi ada salah satu pendaki rombongan gua itu punya pegangan, tapi anak kecil itu cuman buat ngejagain si dia gitu. Iya. Jadi cuman buat ngejagain dianya gitu, temannya itu gitu. Terus gue tanya lagi bang ke yang sesepuh ini, siapa? Nah dia nggak berani jawab bang, siapa? Nah terus dia sempat bilang gini ke gue bang, coba lu ceritain semuanya, lu naik Gunung Lawu lagi, lu ceritain semua yang lu alamin itu ke Mbok Iem. Nanti Mbok Iem itu yang ngasih jawaban sepenuhnya. Kayak arti dari mimpi lu itu. Arti dari mimpi gue itu. Karena gue nyampe pos 4 doang nih bang. Karena emang full badai, gue nggak sempat nyampe puncak juga, nggak sampai atas juga, gue nyampe pos 4 aja gitu. Pada intinya lu masih punya utang ya ke sana ya? Iya, gue masih punya utang. Kalau pengen tahu jawaban mimpi lu itu seperti apa? Iya, kata sepuh itu, gue harus ceritain semuanya yang gue alamin ke atas. Nah, gue ceritain semuanya ke Mbok Iem, ntar Mbok Iem yang ngejawab. Setelah itu gue sempat pikiran, apa ya maksudnya gitu, arti semua ini gitu bang. Arti ini gue nggak tahu nih, nggak artinya apa gitu. Nah pas setelah kejadian itu, ya udah gue mikirnya yang penting gue sama kawan-kawan gue selamat gitu, nggak ada apa-apa gitu. Cuman masih ada tanda tanya nih ke gue, anak perempuan ini siapa yang bawa pegangannya nih? Karena emang gue belum tahu, nggak mungkin kan gue nanya satu-satu kawan gue, lu bawa pegangan kak? Gue pegangan kak? Gue masih di Gunung Lawu itu masih apa? Masih tanda tanya. Masih tanda tanya, iya masih siapa sih kata gue. Clear udah semua, udah Gunung Lawu itu udah clear lah, masih udah ya udah gue mutusin
arah dari Gunung Lawu itu jam 10-an, arah balik ke Bekasi lagi. Pas sampai Bekasi lagi jam 8 pagi. Sampai jam 8 pagi di sampai Bekasi, gue masih kepikiran tuh, apa sih yang diomongin orang sesepuh yang di Gunung Lawu itu. Gue pengen tahu nih siapa sih yang punya pegangan itu. Ternyata pas gue korek-korek lagi gitu sama kawan-kawan gue lagi, ternyata yang bawa pegangan itu kawan gue yang PMS, Bang. Oke. Jadi ya walaupun dia nggak maksa buat cerita gitu, cuman gue paksa nih. Lu selama pendakian itu kenapa? Kata gue. Lu orangnya diem, lu orangnya murung, maksudnya diem banget gitu. Gue penasaran sama lu. Nah, terus dia jawab jujur, Bang, ke gue. Iya, Bang, maaf ya. Gue awalnya nggak bilang ke lu kalau gue itu punya pegangan dari orang tuanya dia gitu, Bang. Oke, yang ngejagain dia berarti. Iya, semacam kodam kali ya. Nah, terus kata gue, pegangan lu apa? Kata gue. Ada, Bang, ada sosok yang ngejagain gue, kata dia gitu. Perempuan bukan anak kecil, kata gue gitu. Iya, Bang, anak kecil. Nah, jadi gue sempat tanya ke dia, berarti lu selama pendakian lu ngeliat anak kecil dong? Ngeliat, Bang. Kata dia gitu. Kata kawan gue yang cewek ini kayak gitu. Ternyata bukan gue doang, Bang, yang ngeliat anak perempuan yang kecil itu, sosok perempuan yang kecil itu bukan gue doang. Ternyata kawan gue yang PMS itu juga ngeliat. Iya. Kondisinya seperti itu. Selain lu berdua yang lihat, ada lagi, Bang, yang lihat teman yang lain? Nggak ada. Cuma lu doang. Baru berdua itu yang lihat. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Ini pendakian baru banget ya, di tahun 2024. Iya. Dan ini di hari Natal, berarti di tanggal 25. Pada saat itu libur panjang memang ya. Libur panjang. Kondisi di base camp atau pendakian pada saat itu ramai nggak, Bang? Mungkin ada 3 rombongan, Bang. Rombongan gua sama rombongan ada 2 pendaki yang lain gitu. Jadi 3 rombongan di base camp itu. Tapi selain itu banyak nggak pendaki-pendaki yang naik itu di hari itu ya? Kalau gue nanya orang base camp, nggak terlalu banyak, Bang. Oke, nggak terlalu banyak. Berarti kan cuma beberapa rombongan aja ya? Iya. Berarti lu naiknya di tanggal 26-nya dong ya? 26 pagi. 26 ya? Berarti kan berangkat tanggal 25 ya? Iya benar 26. Berarti banyak, berarti pas arah turun banyak lu kepapasan sama pendaki ya? Iya. Pas lu naik lu baru banyak kepapasan pendaki turun. Iya. Pada saat itu kan yang dimana tadi sempat bilang antara hidup dan mati di Gunung Lawu nih, lu sempat berbekal cuma sleeping bag sama aluminium foil nih di pos 4 dengan keadaan pada saat itu badai, Bang. Parah, Bang. Itu dari jam berapa ke jam berapa, Bang, badainya, Bang? Mulai pendakian dari pos 3 itu gue jam 5, Bang. Ini dari setengah 6 nyampe pagi itu full badai, Bang. Full badai. Full badai. Nah, lu di shelter pos 4 ini cuma berdua? 3 apa sama rombongan lain? Ada rombongan. Itu tapi rombongan itu dia udah camp udah buka tenda. Cuman tendanya itu rubuh, hancur. Akhirnya dia turun lagi. Camp di shelter pos 4. Tapi dia buka tenda lagi? Enggak. Karena tendanya dia di atas. Di shelter berarti? Di shelter juga. Berarti di shelter itu ada 3 orang, 7 orang? Iya, 7 orang. Dengan shelter yang seukuran seperti itu? Iya. 7 orang. Tidurnya gimana, Bang? Kagak tidur, Bang. Jadi kondisinya itu ya kita sama-sama. Tapi lu sempet ngobrol nggak sama pendaki yang lain itu? Sempet ngobrol juga. Atau sempet makan bareng lah segala macam malam itu? Kalau makan kita boro-boro makan, Bang. Dengan kondisi yang seadanya, ya paling kita cuma buka kompor. Iya. Tangan kita cuma buat ngangetin aja, cuma gara-gara kita dingin banget ya, cuma seperti itu gitu. Nggak sempat kita makan. Nah, temen lu ini
agak sompral juga perkataannya, agak mungkin nyeleneh ya. Bisa jadi bang. Iya, ngomongin tentang kematian kayaknya gampang banget. Ntar mati lo. Dan jangan main-main sama kematian. Ya mungkin dengan kondisi udah apa ya, udah nggak menggigil kali ya. Iya, Maksudnya iya. apa yang dia ucapin ya apa adanya gitu. Tapi menurut tuh bang, nah temen lo si Baong ini udah mulai tersugas nggak sih tentang keadaan mental dia tuh pada saat dia ngelihat yang dimana itu ada orang tuh, terus juga yang dimana tanda merah itu dibilang tenda, udah mulai halusinasi nggak di temen lo kalau menurut lo bang? Kalau menurut gue pribadi ya bang, gue selama tentang pendakian gue sering baca juga. Kalau orang udah tanda-tanda seperti itu, ya gejala-gejala orang mau hipo. Oke, Ya, ya bener, emang. halusinasi. Gitu. Tapi keadaannya pada saat itu yang lo lihat dia nggak mengenakan jas hujan ya kan? Enggak, dia cuma pakai kaos panjang. Ya udah kaos panjang aja. Udah basah kuyup bang, udah bener-bener basah kuyup. Udah basah kuyup, udah. Yang lu aja yang tadi sempat bilang pakai jas hujan tembus juga ya? Tembus bang. Apalagi dia yang nggak pakai jas hujan. Iya. Tapi di shelter pos 4 sempat ganti baju. Enggak. Serius bang, nggak ganti baju? Enggak ganti baju bang. Gua sama dia tuh nggak ganti baju bang, karena yang di keril gue juga basah kondisinya. Si Baong nggak ganti baju? Enggak ganti baju bang. Dia sampai pagi itu ya udah ya bang. Pakaian gue yang basah awalnya sampai kering lagi ya udah pakaian itu. Lu apa yang lu alamin di malam itu bang? Dingin kah? Dengan keadaan yang seperti itu? Udah dingin udah pasti bang. Kondisi gue nggak ganti baju, kawan gue juga sama nggak ganti baju. Ya udahlah. Ya gue mikirnya. Ya kalau emang apa? Misalkan kalau umur gue di situ ya udah gitu. Lu pasrah Iya aja mau gimana lagi, kondisi gue ganti baju dengan kondisi pakaian kita yang di tas juga basah juga. Nggak mungkin kita ganti baju dengan pakaian yang basah juga kan bang. Aduh. Bang Asep, thank you nih bang udah mau datang dan berbagi sebuah pengalaman pendakian ini. Anjir, kita bisa ambil nih dalam poin-poin yang bagus ya bang, kita pada malam kali ini ya. Jangan dicontoh yang buruk-buruknya, yang baik-baiknya aja nih ambil. Bang, sebelum mengakhiri video kali ini Bang Asep punya pesan-pesan nih bang buat teman-teman semua yang menonton video kali ini tentang tanggapan mereka itu di cerita lu pada malam kali itu, apa yang bisa diambil? Mungkin kalau gue pribadi ya bang, gue pribadi nih sebagai pendaki juga gitu, sama pendaki juga. Yang pertama itu yang mungkin persiapan bang. Ya kita mendaki itu nggak asal-asalan gitu. Emang harus bener dipersiapin matang-matang dengan fisik, mental, peralatan juga gitu. Nggak sekedar ya kita naik ala kadarnya gitu. Kalau gue mikirnya kalau lu naik dengan ala kadarnya, ya kita nggak bisa tahu kondisi di gunung itu seperti apa gitu. Ya syukur-syukur kalau emang gunung itu kondisinya itu cuacanya lagi baik, lagi bagus. Cuman kalau lagi buruk kan lu bisa mati di situ. Iya, bahaya banget bang. Iya, emang jadi emang kalau pesan gue sih emang harus bener-bener kalau orang mau mendaki itu bener-bener harus siap semuanya bang. Oke, safety pendakian ya. Iya. Mental, fisik, dan duit ya bang. Pasti. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.